Ya pemirsa, sebanyak 10.887 warga terdampak banjir bandang di longsor dan juga longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini masih bertahan di pengungsian. Ya, kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa, di mana para pengungsi ini tidak dapat berbuat apa-apa karena rumah areal persawahan, ladang dan juga harta benda mereka ini hancur tersapu terjangan banjir bandang 2 pekan lalu. Kemudian pemerintah daerah juga kini masih terus berupaya mencari tempat relokasi untuk membuat hunian sementara, juga hunian tetap pemirsa bagi ribuan warga terdampak bencana. Rencana Sabtu besok pemerintah daerah sudah menetapkan titik-titik untuk relokasi. Kita harus tertib ya, harus tertib, jangan ada nanti yang desak-desakan. Kalau desak-desakan nanti Kami akan membahas pemirsa tentunya bagaimana kemudian ini percepatan penanganan dan juga proses dari distribusi bantuan di sejumlah titik, terutama titik yang hingga hari ini masih terisolasi, bersama dengan 2 narasumber yang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Bang Muhammad Iqbal yang merupakan psikolog dan juga relawan daerah bencana. Selamat malam Bang Iqbal. Malam Mbak Tiara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga melalui sambungan virtual sudah bergabung bersama kami Pak Abdul Muhari yang merupakan juru bicara BNPB. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Iqbal. Malam Mbak Abdul. Baik, saya ke Bang Iqbal terlebih dahulu ya. Informasinya memang baru saja pulang dari sejumlah titik bencana tersebut, tiga-tiganya bahkan Sumatera Utara, Barat dan juga Aceh. Kondisi yang Bang Iqbal lihat dengan mata kepala sendiri ini seperti apa Bang? Jadi memang terakhir saya pulang dari Aceh hari Senin ya, Aceh Tamiang, itu masih turun hujan. Oke. Jadi hujan masih turun, malam deras, dari pagi sampai sore itu rintik-rintik. Jadi saya kira yang harus diantisipasi bagaimana terjadinya potensi kembalinya banjir terulang. Dan jalanan banjir, lumpur dan becek gitu ya. Jadi memang sangat tidak nyaman, sangat menyenderita para pengungsinya. Dan yang paling berat saya kira, saya menduga mungkin ada banyak korban yang belum tersampaikan, yang belum terungkap ya. Masih tertimbun artinya ya? Bisa jadi sekeluarganya hilang gitu kan, siapa yang laporin gitu ya. Jadi angka 1000 itu mungkin bisa diprediksi mungkin akan banyak gitu ya. Lebih dari itu? Lebih dari itu, sama seperti tsunami di awal-awal kan yang dilaporkan sedikit, tapi ternyata begitu selesai banyak. Karena sampai saat ini di Aceh Tamiang dan sekitarnya itu listrik masih mati. Yang kedua sinyal hilang. Ya, terbatas. Yang ketiga air bersih sangat sulit dan mereka masih terpencar-pencar, masih banyak desa-desa yang belum terhubung. Jadi menurut saya ini ke depan setelah 1 bulan akan terjadi apa yang disebut dengan trauma pasca bencana ya. Yang ini berdampak kepada gangguan tidur, ke kesehatan mental, berdampak kepada kecemasan, bahkan ada yang mungkin menarik diri, ada yang mungkin nanti bahkan berdampak kepada stres dan depresi. Iya, tapi kalau dari 3 wilayah dan juga beberapa desa di dalamnya ya yang sempat didatangi oleh Bang Iqbal, mana yang terparah dan juga mungkin dilihat dari kondisi warganya secara psikologis ini sangat butuh penanganan Bang? Ya, saya melintasi kota Tamiang memang seperti kota zombie ya, di mana pasar-pasar masih belum ada yang buka, gelap, orang ngantri BBM dan gas panjang, lampu mati semua gitu ya. Jadi ini yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah menurut saya adalah kebutuhan dasar. Bahwa pengungsi tidak cukup hanya dengan makan, tapi mereka juga perlu mendapatkan apa yang disebut dengan pertolongan pertama psikologi. Didengarkan, dibuatkan program, diberdayakan sehingga mereka tidak mengalami gangguan-gangguan psikologi lainnya. Karena saya melihat di pinggir jalan anak-anak sudah mulai meminta-minta bantuan, menunggu orang yang datang gitu ya. Lalu bagaimana yang jauh aksesnya? Ya, kita punya posko di sana, teman-teman punya kendaraan tapi nggak punya BBM-nya. Bagaimana mereka mendistribusikannya? Ini yang harus segera diatasi. Bagaimana kebutuhan dasar itu penting, sandang, papan pangan, khususnya listrik dan sinyal internet. Karena kalau mereka punya internet, mereka bisa
terhubung dengan saudaranya yang hilang. Ada yang mungkin mengungsi ke Medan, ada yang mengungsi ke Banda Aceh. Ya, baik. Saya ke Pak Abdul ya terlebih dahulu. Pak Abdul, tadi sudah didengarkan sama-sama bahwa memang pendistribusian bantuan ini terkendala sampai hari Senin tadi ya Bang ya. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan bahan bakar untuk kemudian ini menyalurkan tersebut ke daerah-daerah. Apakah hari ini kondisinya masih seperti itu Pak Abdul? Ya, saya mendapatkan laporan dari perwakilan Pertamina Patra Jasa di Aceh. Ya. Kami baru saja preskon tentang ketersediaan BBM ini 2 hari yang lalu. Untuk Aceh Tamiang itu 4 dari 7 stasiun SPBU menurut laporan Pertamina itu sudah beroperasi. Tentu saja ini untuk kuotanya masih terus ditingkatkan karena untuk Aceh Tamiang sebenarnya untuk pasokan BBM itu bisa didorong dari kota Medan karena Medan Langkat ke Aceh Tamiang itu jalur daratnya sudah tembus. Untuk detailnya tentu saja saya akan berkoordinasi lagi dengan Pertamina, tetapi laporan yang kami terima hingga 2 hari yang lalu itu 4 dari 7 stasiun SPBU di Aceh Tamiang ini sudah beroperasi. Kemudian untuk listrik tentu saja kita sama-sama melihat perkembangan dari PLN yang dilakukan PLN ini terus berprogres. Kemudian ada beberapa hal tadi yang saya catat terkait dengan cuaca ya. Cuaca yang hujan di hampir di 3 provinsi. Ini memang untuk saat ini yang perlu kita pahami bahwa Sumatera bagian tengah ke utara itu memasuki puncak musim hujan. Dan ini yang kemudian kami BNPB, BMKG, dan TNI Angkatan Udara itu mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Untuk Aceh itu kita ada 2 unit pesawat operasi modifikasi cuaca. Sumatera Utara itu 3 pesawat dan Sumatera Barat ini 3 pesawat. Ini sebenarnya pengerahan unit pesawat modifikasi cuaca yang paling besar yang pernah kita lakukan selama ini. Baik, Bayangkan kita di puncak musim hujan, kita berupaya untuk mentiadakan hujan. Jadi kalaupun itu turun hujan ya memang pada saat ini kita sudah ada di puncak musim hujan dan kita mengupayakan modifikasi cuaca supaya ini minimal dulu, supaya nanti kerja-kerja tim Satgas Darat dalam pembersihan, pencarian korban, tadi juga disinggung pencarian korban dan juga pemulihan akses ini bisa berjalan optimal. Dan ini akan terus kita lakukan sampai nanti 5 prioritas pada fase tanggap darurat ini. Pencarian korban, distribusi logistik, pemulihan akses, pemulihan sektor komunikasi, dan pemenuhan energi, listrik, dan BBM ini selesai kita lakukan. Baik, ini kan sudah lebih dari 3 pekan ya Pak Abdul. Apakah memang kendala pendistribusian yang dialami oleh tim SAR, kemudian juga tim dari BNPB ini masih sama? Artinya kalau tadi kita dengarkan sebenarnya akses sudah mulai pulih kembali di beberapa titik begitu ya. Lantas apa yang kemudiannya harus dilakukan dan juga kondisi di sana sehingga masih ada lokasi-lokasi yang belum merata begitu bantuan dan juga pendistribusiannya? Jadi skema distribusi logistik kita begini, kami pemerintah memegang satu posko pool distribusi pool logistik di Lanut Iskandar Muda. Ini yang menampung distribusi logistik baik itu dari Jakarta, dari kemudian filantropis, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Ini kemudian kita distribusikan melalui 3 jalur yang bisa kita tembus dengan jalur darat itu kita distribusikan dengan truk. Ini tonasenya paling besar. Kemudian yang yang belum bisa ditembus pakai darat, tetapi kita harapkan dengan tonase yang banyak ini kita lakukan dengan kapal laut. Ini biasanya kita lakukan untuk Lok Sumawe, Aceh Timur, Aceh Utara itu sekali sorti kapal laut. Kemudian untuk menjangkau titik-titik yang untuk laut tidak bisa dan darat tidak bisa, misalkan Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues, ini kita lakukan dengan 2 skema. Pertama dengan karavan yang tonasenya itu bisa 1,5
ton atau dengan heli besar MI yang hingga 2 ton itu kita drop di posko kabupaten. Baik, Pak Nah, Abdul. ketika sudah kita drop di posko kabupaten, Baik. maka pemerintah daerah kabupatenlah yang kemudian mendistribusikan logistik ini ke penduduk di sekitar posko kabupaten itu. Nah, kalau ada titik-titik pengungsian terpisah yang scatter yang mereka tidak bisa menjangkau posko kabupaten, ini koordinatnya diinformasikan ke kami untuk kami kejar dengan heli yang kecil dengan sorti-sorti udara kami. Jadi distribusi logistiknya demikian. Jadi kalau misalkan masih ada disampaikan titik-titik yang mungkin kalau di Aceh Tamiang sendiri Bupati sudah mengatakan untuk desa itu sudah tembus logistik semua. Oke, baik, Tetapi Pak kalau Abdul. misalkan ada titik-titik yang belum terinformasi, sampaikan saja kepada kami, pasti akan kami Pasti prioritaskan diinformasikan untuk begitu ya, sortir. untuk seluruhnya bahu-membahu membantu titik-titik yang masih terisolasi begitu. Saya kembali ke Bang Iqbal. Ya. Bang Iqbal, kalau dilihat mungkin Bang Iqbal juga sempat berinteraksi secara langsung dengan warga di sana, anak-anak yang Ya. ada di sana. Dampak psikologis yang paling terlihat, Bang, Ya. pada masyarakat yang kemudian ini baru saja mengalami bencana ini apa, Bang? Ya, paling berat itu adalah mereka, saya menduga ya, walaupun saya tidak melakukan asesmen langsung, Ya. tapi setiap kita wawancara nangis ya. Oke. Khususnya ibu-ibu, para ayah ya. Karena mereka yang paling berat itu adalah bukan hanya kehilangan keluarga, tapi harta benda. Sawahnya, ternaknya ya. Kemudian juga mereka tidak terhubung dengan keluarganya. Ya, ini yang paling berat. Makanya saya melihat yang perlu itu adalah bagaimana kita banyak mengirimkan para psikolog, para konselor, para sarjana psikologi, para ustadz, ya, para tokoh agama untuk bisa memberikan dukungan psikososial. Semacam stress release begitu. Iya, semacam konseling ya. Konseling. Tapi tidak dalam, dia lebih kepada mendengarkan, ya, memberi semangat, memotivasi. Ya. Karena saya melihat wajah-wajah kosong, tatapan kosong. Yang mereka bayangkan ini bagaimana kehidupan saya ke depan, bagaimana anak-anak saya sekolah. Bahkan sekarang juga yang menariknya dari teman psikolog saya, banyak juga masyarakat yang stres melihatnya, mendengar berita di media sosial. Iya, berdampak juga gitu Iya, ya. karena melihat ini antara influencer sama pemerintah nggak kompak. Nah, harusnya saran saya teman-teman BNPB mungkin bisa lah ngajak-ngajak ngopi para influencer ini. Pak Presiden Merangkul lah mungkin, ya. Pak Teddy ya, ayo ngopi Pak, dengan Ferry Irwandi, dengan Ustadz Dery Sulaiman, dengan Maile yang turun ke sana. Oke, baik Bang Iqbal. Nah, Tadi turun sudah ayo disinggung ngopi-ngopi. sedikit ya berkaitan dengan bagaimana kemudian influencer, masyarakat luas ini juga ingin memberikan perhatiannya, turun Betul. langsung ke daerah bencana. Kan penting Bang, kalau kita berbicara mengenai penanganan psikologis, mereka juga bisa melakukan hal-hal yang bisa menghibur masyarakat di sana gitu ya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan bagi mereka yang datang ke area bencana, setidaknya meringankan beban psikologis mereka? Dijawab nanti Bang Iqbal, kami Ya. akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.